Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini dimanapun kita berada, kasih setia Tuhan selalu baru bagi setiap kita. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kami bersyukur buat semua anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja, kami mempersembahkan seluruh hidup kami, pujian, pengagungan dan penyembahan kami pada Tuhan. Hari ini yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, haleluya. Mari kita naikkan setiap pujian kita hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja, haleluya. Kasih Tuhan, hanya Engkau segala pujian kami. Bersorak-sorak hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kuasa-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa yang bertata, yang layak terima segala pujian bagi Dia, yang memerintah surga bumi sujud menyembah di hadapan-Mu Sang Raja. Dalam hidup kami, mari sama-sama kita katakan, bersorak-sorak hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kuasa-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa yang bertata, yang layak terima segala pujian bagi Dia, yang memerintah surga bumi sujud menyembah di hadapan-Mu. Katakan bagi Dia yang bertata, yang layak terima segala pujian bagi Dia, yang memerintah surga bumi sujud menyembah di hadapan-Mu Sang Raja. Haleluya, terima kasih Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, amin, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dengan imanmu serukan, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tak sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kita digabah dalam hadirat Tuhan.
ingin mau lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau. Tempat sukacita dan kekuatan dan pengharapan bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama dengan pujian ini kita katakan, Jesus, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Sama-sama katakan, Hosana, Hosana bagimu, Hosana. Katakanlah yang dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari dari pujian dari awal sama-sama katakan, Jesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Sama-sama kami katakan, yang dipuji Kau Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Dipuji Kau, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji, disembah. Kau yang layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Kau yang besar Tuhan, terima pujian. Kau yang mulia, terima segala hormat. Kau yang layak Tuhan, terima sembah kami. Haleluya. Segala sembah, terima kasih Tuhan yang bagimu. Haleluya. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Segala syukur hanya bagimu Tuhan.
lebih dari segalanya. Kami tinggikan perbuatanmu yang ajaib. Haleluya. Segala pujian Kami bagimu. sembah Kau, kami sembah Kau, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, tiadalah yang seperti-Mu. Kami bersyukur Sekali Yesus, selamanya Yesus. Katakan dengan pujian ini, harapanku harapan kami takkan takkan hilang, hilang. Amin. karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku Mari cinta serukan Kau Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur buat anugerah pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Kami boleh melewati hari-hari hidup kami dalam kekuatan dan anugerah daripada-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa kalau kami sudah boleh memuji menyembah-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Menolong dan mengurapi hamba-Mu dan setiap umat-Mu yang mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Hari ini biarlah sungguh kami mendapatkan rema yang datangnya daripada Allah. Menguatkan iman, percaya dan pengharapan kami kepadamu. Oh Engkau Bapa yang baik yang selalu ada bagi kami. Mari berbicara bagi kami ya Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali dengan penuh sukacita tentunya kita masih bisa berjumpa di awal daripada tahun 2025 ini. Kita menyadari ada begitu banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah kita nikmati sepanjang tahun 2024. Nah itulah sebabnya saudara yang kasih dan diberkati oleh Allah, mari kita terus belajar untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sebab ketika kita ada di dalam tuntunan, penyertaan dan perlindungan daripada Allah itu sendiri, maka apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, kita akan mengalami kekuatan di dalam anugerah daripada Allah. Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah merupakan sebuah tema yang cukup menguatkan kita bahwa sesungguhnya, mau mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita adalah manusia yang rapuh, yang sering kali mengalami kelemahan-kelemahan dalam perjalanan hidup ini. Ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi persoalan pergumulan dalam hidup ini, tentunya ada begitu banyak trik daripada iblis untuk membuat kita ragu dan tidak lagi berharap kepada Allah. Tapi biarlah hari ini dengan kekuatan firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Dasar kebenaran firman Tuhan yang saya kutip hari ini terambil dari Mazmur pasal 42 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sekali lagi, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah,
sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yang berbahagia adalah setiap saudara dan saya yang membaca, merenungkan, serta menyimpan kebenaran firman Tuhan itu dan melakukan dalam setiap perjalanan hidup kita. Dan akhirnya kita akan melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita menyadari, kita mengerti, kita melihat, kita menyaksikan bahwa hari-hari ini ada begitu banyak orang percaya yang mengalami tekanan jiwa. Sehingga mereka kehilangan sukacita, mereka kehilangan pengharapan dalam menjalani hidup ini. Tekanan ekonomi, tekanan dalam segala sesuatu yang mereka hadapi, yang membuat jiwa mereka rapuh, membuat pengharapan mereka hilang. Sebagai orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan, tentunya kita percaya bahwa di dalam setiap situasi yang kita alami, tekanan-tekanan ekonomi, kekurangan, bahkan pergumulan persoalan keluarga, usaha yang mungkin mulai mengalami penurunan, bisnis yang tidak menghasilkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini kadang-kadang membuat jiwa kita tertekan. Ketika jiwa kita tertekan, pada akhirnya pikiran kita mulai beralih kepada hal-hal yang lain. Pertanyaannya bagi saudara dan saya hari ini adalah bahwa apa yang harus kita lakukan ketika jiwa kita mengalami tekanan? Daud berkata kepada dirinya sendiri, kepada jiwanya sendiri, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Tapi tidak hanya sampai sebatas itu, saudara. Dia melanjutkan bahwa dia harus berharaplah kepada Tuhan. Sebab pengharapan kita di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Diibaratkan seperti sauh yang dilemparkan dan tertancaplah sauh itu untuk menahan perahu dari goncangan, hempasan gelombang, bahkan angin badai sekalipun. Inilah pautan kita, yaitu di dalam pribadi Kristus Yesus. Sebagai orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan, tentunya jiwa kita akan mengalami ketenangan, jiwa kita akan mengalami kedamaian, jiwa kita akan tetap mengalami sukacita waktu kita tahu bahwa pengharapan kita yang pasti itu adalah di dalam Kristus Yesus yang tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan bagian yang lain dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan artinya dia mempercayakan hidupnya. Dia berharap penuh kepada Tuhan. Proses hidup yang dia alami, situasi kondisi yang dia sedang alami, dia tahu bahwa di dalam semuanya itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Proses atau persoalan hidup merupakan bungkusan atau casing untuk kita bisa melihat mujizat yang Allah akan curahkan di dalam hidup saudara dan saya. Apapun yang saudara dan saya sedang alami hari ini, mari berkatalah kepada jiwamu, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan." Ketika kita berharap kepada Tuhan, maka di sana kita akan melihat sesuatu yang menurut pandangan manusia tidak pasti. Tetapi di dalam dia ada kepastian. Waktu saudara mengalami sakit penyakit, mungkin dokter berkata, umurmu tinggal beberapa hari, tinggal beberapa minggu, bulan, mungkin beberapa tahun. Tetapi hidup saudara dan saya tidak ditetapkan, ditentukan oleh perkataan manusia atau perkataan dokter. Hidup saudara dan saya ditetapkan, ditentukan oleh perkataan kebenaran firman Tuhan. Bahwa dia menyertai saudara dan saya sampai masa putih rambutmu, kata firman Tuhan. Dia akan menggendong saudara dan saya, dan dia akan terus melakukan itu sampai pada akhirnya kita melihat kemurahan
dan kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup ini. Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Allah, berharap adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan. Karena ketika kita berharap kepada Allah yang penuh dengan kepastian, yang tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya, disitulah letak kekuatan iman, percaya dan pengharapan kita kepada Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus tentunya, bukan kepada hal-hal yang lain. Pautkan, cantumkan, gantungkan pengharapanmu itu hanya kepada Allah di dalam Kristus Yesus sebagai sumber kekuatan dan pertolongan dalam hidup kita. Hal yang kedua, saudara yang kasih dan diberkati Tuhan, apa yang harus saudara dan saya lakukan ketika jiwa kita terasa tertekan, ketika beban hidup begitu menindih, ada intimidasi, ada hal-hal yang membuat saudara dan saya tidak bisa bangkit lagi dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Mari kita belajar untuk mengucap syukur kepada Allah. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah. Kenapa mengucap syukur itu penting, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan? Bahwa ketika kita menaikkan ucapan syukur kita dalam situasi yang tidak mungkin untuk kita melakukan itu, maka kita akan melihat mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Kita tahu bersama ketika Yesus berkata kepada para muridnya ketika itu, bahwa mereka harus memberikan orang banyak itu, 5.000 orang laki-laki. Mereka harus memberikan mereka makan. Dan murid-murid berkata, mana mungkin, di mana kita harus mencari roti sebanyak itu untuk memberikan mereka makan. Dan ketika dijelajahi, kedapatanlah seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Disitulah nyata kekuatan, kuasa daripada ucapan syukur. Kita tahu bahwa ketika Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan itu, mengucap berkat, mengucap syukur atasnya, dan ketika dibagikan kepada orang sebanyak itu, mereka makan, Alkitab mencatat mereka makan sampai kenyang, semuanya sampai kenyang. Dan pada akhirnya dikumpulkanlah sisa-sisanya, masih terdapat 12 bakul. Bayangkan saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, kita perlu mengucap syukur dalam setiap situasi yang kita sedang alami. Karena kenapa demikian saudara? Karena kalau kita menggerutu, karena kalau kita mulai menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan, keadaan itu tidak akan pernah berubah. Tapi waktu kita mengucap syukur, kita percaya bahwa Allah yang kita kenal dan kita sembah di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa itu. Maka kita akan merasakan dan kita akan menikmati akan hal itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, pernahkah saudara membayangkan, pernahkah saudara berpikir bahwa pemeliharaan Tuhan itu sungguh dan sangat sempurna dalam hidup kita? Cerita seorang anak, dia tidak pernah berpikir bahwa esok pagi dia akan makan apa. Untuk membayar uang sekolah atau studinya, dia tidak pernah berpikir. Yang dia tahu, bahwa orang tuanya akan menyediakannya bagi dia. Dalam kasus seperti ini saudara, contoh yang terbaik dalam hidup saudara dan saya, bahwa waktu kita percaya kepada Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Engkau yang sedang sakit di rumah sakit, percayalah bahwa kekuatan, kuasa dan mujizatnya itu akan dinyatakan. Waktu engkau memanggil dia, menerima dia, meminta pertolongan dan anugerah daripada Tuhan, maka kuasa kesembuhan itu akan terjadi. Engkau yang sedang mengalami jalan-jalan yang buntu, percayalah bahwa tidak ada sesuatu apapun yang tertutup di hadapan hadirat Allah. Ketika dia membukakan, tidak ada yang dapat menutupinya.
Dan di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang sedang mengalami jalan-jalan yang buntu itu, jalan itu dibukakan bagimu. Ketika ada ungkapan syukur yang engkau naikkan, bukan menggerutu, bukan omelan yang engkau naikkan di hadapan hadirat Allah. Tetapi waktu engkau mengucap syukur dengan situasi yang sedang engkau alami, disitulah mujizat Allah akan dikerjakan dalam hidupmu. Dan segala sesuatu yang engkau alami dalam perjalanan hidup ini, Tuhan akan menyelesaikannya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, rupanya kuasa dari sebuah ucapan syukur itu sangat dahsyat dan luar biasa. Kuasa daripada ucapan syukur itu tidak ada yang bisa membatasinya. Di dalam kemurahan dan anugerah daripada Allah akan dikerjakan mujizat-mujizat itu dalam perjalanan hidup ini. Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, pernahkah kita membayangkan betapa ketika Allah menciptakan manusia, jauh sebelumnya Allah telah menciptakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya. Artinya seperti ini saudara, bahwa ketika Tuhan menciptakan itu, apa yang menjadi kebutuhan daripada ciptaannya itu, Dia tahu. Itulah sebabnya, jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Naikkan ucapan syukurmu, maka disitulah engkau akan melihat mujizat, kekuatan, dan kuasa Allah. Berharaplah kepada Allah yang tidak akan pernah mengecewakanmu. Berharaplah kepada Allah yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Bagian yang ketiga, saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, apa yang harus saudara dan saya kerjakan waktu jiwa kita sedang mengalami tekanan? Hal yang ketiga, mari kita belajar untuk percaya bahwa mujizat itu masih ada. Mungkin saudara berkata, saya sudah berdoa sekian lama, sakit penyakit saya belum sembuh, pergumulan hidup saya belum terselesaikan, keluarga saya belum mengalami pemulihan, apa yang saya harapkan belum terjadi. Percayalah bahwa Allah selalu bekerja tepat pada waktunya, dan Dia akan menyatakan itu dalam hidup saudara dan saya. Sebagai orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan, bahwa persoalan adalah cara Tuhan untuk menyatakan mujizatnya dalam hidupmu dan hidupku. Mari kita lihat apa yang dicatat dalam Roma 5 ayat 4 dan ayat yang kelima saudara. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Waktu kita percaya bahwa Allah yang kita kenal dan kita sembah di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang tidak pernah memberikan PHP, pengharapan palsu, tetapi Dia akan memberikan pengharapan yang pasti. Kepastian di dalam Allah itulah yang sedang dicari oleh orang-orang, bahkan manusia yang ada di dunia ini. Siapapun saudara dan saya, mari kita belajar untuk percaya bahwa Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Apapun situasi yang sedang kita alami, pastikan bahwa Dia Bapa yang baik, yang selalu ada bagi saudara dan saya. Waktu kita bertekun, waktu kita tetap belajar untuk percaya bahwa ketekunan saudara dan saya tidak akan pernah sia-sia. Kepercayaan kita kepada Allah yang hidup adalah kepercayaan yang penuh dengan kepastian, yang sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan saudara dan saya. Warga kerajaan sorga yang diberkati oleh Allah, dimanapun saudara dan saya berada hari ini. Mungkin engkau sedang divonis oleh dokter yang sakit hari ini. Apapun sakit penyakit saudara dan saya. Apakah itu kanker, tumor, dan lain sebagainya. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu masih ada. Waktu engkau mengangkat tanganmu, maka Tuhan akan turun tangan untuk menjamah, mengangkat, melepaskan, dan memulihkanmu. Waktu engkau mengangkat tangan, pertanda engkau berserah total kepada Allah. Waktu kita berserah kepada Tuhan,
maka disitulah kekuatan, kuasa dan mujizatnya akan bekerja dalam hidup ini. Dimanapun saudara dan saya berada hari ini, apapun kondisi yang sedang kita alami hari ini, mari kita mau pastikan bahwa sumber kepercayaan kita, sumber pengharapan kita, itu hanya adalah di dalam Kristus Yesus yang tidak akan pernah untuk tidak menolong kehidupan saudara dan saya. Kita tidak bisa berharap kepada keadaan yang ada di dunia ini. Kita tidak bisa berharap kepada setiap hal yang kita punya hari ini. Kenapa demikian saudara? Karena kita tahu peristiwa yang baru lalu di California. Dalam gegap gempita dunia, dalam sukacita mereka mengalami kemenangan. Tetapi disitulah ketika mereka menyangkal kekuatan daripada Allah. Allah mau menyatakan bahwa sesungguhnya orang yang sombong itu akan dilenyapkan. Percayalah saudara, bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menaruhkan kekuatan kita di dalam kekuatan daripada Allah, disitulah kita akan mendapatkan double grace itu. Dan kita akan mendapatkan multiplikasi, pelipat gandaan yang Allah akan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Pastikan hari ini bahwa engkau tidak pernah berjalan sendiri, engkau tidak pernah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tetapi mari kita belajar untuk percaya kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang tidak pernah meninggalkanmu, yang selalu ada bagi saudara dan saya. Bukankah kita selalu berkata, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Di saat-saat kita tidak bisa melihat jalan-jalannya Tuhan, masih ada satu hal yang bisa kita kerjakan dalam hidup ini. Percayalah kepada Allah, berharaplah kepada Tuhan, naikkan ungkapan syukurmu di hadapan hadiratnya, maka disitulah mujizatnya akan dinyatakan dalam kehidupan setiap saudara dan saya yang percaya dan berharap kepadanya. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, ketika Daud berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan, karena aku akan mengucap syukur lagi di hadapan hadiratnya. Daud mau mengingatkan kepada dirinya sendiri, ketika dia dalam tekanan, ketika dia sedang dikejar-kejar oleh musuh, dia tetap berkata, berharaplah kepada Tuhan, karena dia tahu dia tidak bisa berharap kepada kekuatan manusia yang ada di sekitarnya, tetapi dia percaya bahwa ketika dia berharap penuh kepada Tuhan, dia akan mendapatkan ketenangan. Dia bisa menaikkan ungkapan syukurnya di hadapan hadirat Allah. Ini cara yang terbaik. Ketika kita mengalami tekanan dalam jiwa kita, depresi dalam hidup ini, belajarlah untuk memandang kepada Tuhan. Sebab di dalam Dia masih ada pengharapan. Berharaplah kepada Allah yang tidak akan pernah mengecewakanmu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat anugerah dan pertolongan Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu kami menyadari, kami mengerti bahwa ketika kami berharap kepada Tuhan, maka kami akan mendapatkan kekuatan, pertolongan. Ketika kami menaikkan ungkapan syukur kami tahu di balik setiap peristiwa hidup yang ada, di sanalah kami melihat mujizat daripada Tuhan. Ketika kami percaya kepada Tuhan, maka di sanalah kami akan mengalami kelepasan yang datangnya daripada Allah. Terima kasih Tuhan, terpuji bagi nama-Mu. Kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu. Kuduskan piranti yang kami gunakan, roti dan anggur yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat-Mu yang akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kuduskan ya Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita bangkit berdiri bersama. Siapkan roti dan anggur yang ada di tangan saudara. Mari kita mengangkat melebihi tangan kita dan kita berdoa. Kami mengucap syukur buat anugerah dan pertolongan Tuhan. Bahwa Engkau Bapa yang baik yang tidak pernah untuk tidak menolong kami.
Kalau nyawamu saja engkau tidak mempertahankan, kami tahu setiap persoalan hidup kami engkau menyelesaikannya bagi kami. Kuduskan roti yang ada. Dan ketika kami menyatu dengan tubuhmu ini, kami percaya ada kekuatan, ada kuasa, ada mujizat yang akan Tuhan kerjakan. Percaya ke saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan cawan saudara. Bahwasanya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Ketika kita menyadari mengakuinya, sebab Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa dan kejahatan kita serta menyucikan kita. Darahnya telah tercurah untuk menyucikan saudara dan saya. Percaya ke saudara bahwa anggur yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan saudara. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Sebab di dalam Dia ada kepastian. Naikkan syukurmu, karena di balik ucapan syukur ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan, karena Dia pemelihara hidup yang sempurna itu. Terima kasih Bapa, untuk bagian daripada firman-Mu yang sudah kami renungkan hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Setiap daripada mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang sedang sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit yang ada, jamahan kuasa-Mu bekerja. Tangan-Mu menjamah, mengangkat, melepaskan, memulihkan, menyembuhkan mereka. Oleh bilur dan kuasa darah Yesus Tuhan, kesembuhan itu terjadi. Mereka yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan, kami tetap percaya Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau membukakan tingkap langit berkat-Mu Tuhan. Dengan kekuatan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dengan kebenaran firman-Mu dan melalui perjamuan yang kudus ini, kami tahu ketika kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, di sanalah kami mendapatkan kekuatan yang sempurna untuk menghadapi kenyataan hidup ini. Sehingga jiwa kami tidak lagi mengalami ketekanan, tetapi jiwa kami mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri saudara. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari buka tanganmu dan terimalah berkat Allah. Anugerah dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus turun menyertai kehidupan kita, memberkati rumah tangga, usaha pekerjaan kita. Minggu ini adalah minggu di mana kita melihat dan menikmati mujizat, anugerah, pertolongan, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima semua berkat terbaik itu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya telah diberkati oleh Allah, sama-sama berkata, amin, amin, amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.